Pemancing yang dilaporkan hilang di perairan Sekotong Lombok Barat ditemukan meninggal dunia di dasar laut. Kabupaten Lombok Tengah menjadi kabupaten ketiga secara nasional penyumbang terbesar pekerja migran. Halo, apa kabar pemirsa? Saatnya memperbaharui informasi Anda hari ini. Bersama saya Salsabila, inilah iNews NTB selengkapnya. Pemancing yang dilaporkan hilang di perairan Sekotong Lombok Barat ditemukan meninggal dunia di dasar laut setelah tim SAR gabungan melakukan penyelaman dan pencarian yang dibantu oleh warga setempat. Seorang petani muda dari Dusun Lendangre, Desa Sekotong Tengah, inisial Hen, 22 tahun, ditemukan meninggal dunia setelah dilaporkan hilang tenggelam saat memancing di Pantai Mirayu pada Rabu kemarin. Kejadian bermula ketika korban bersama dua temannya memancing di pinggir pantai sekitar pukul 17.15 WITA. Kedua temannya memutuskan untuk pulang, namun korban Hen memilih untuk tetap tinggal. Tak lama kemudian warga sekitar mendengar teriakan minta tolong dan melihat tangan melambai di permukaan laut. Upaya pencarian melibatkan tim gabungan dari Polsek Sekotong, Basarnas, kepala desa, warga setempat, dan bahkan penyelam lokal. Pencarian dilanjutkan keesokan harinya, dan pada Jumat malam jasad Hen ditemukan mengambang di lokasi kejadian oleh warga setempat. Belum ada pihak manapun yang memberikan keterangan langsung, namun dari siaran pers yang dikirimkan oleh Basarnas dan kepolisian, orang tua Hen menerima kejadian ini sebagai musibah dan berencana memakamkan putranya pada Jumat di lokasi pemakaman umum desa setempat. Masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati dan memperhatikan keselamatan saat memancing atau melakukan kegiatan lainnya di pantai, mengingat cuaca akhir-akhir ini sering berubah-ubah. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kabupaten Lombok Tengah menjadi kabupaten ketiga secara nasional penyumbang terbesar pengiriman pekerja migran Indonesia ke Malaysia, Arab Saudi, dan Hong Kong. Kabupaten Lombok Tengah menempati posisi ketiga secara nasional untuk penyumbang terbesar pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Lombok Tengah, Suhartono, menjelaskan, berdasarkan data tahun 2023, total pengiriman PMI sebanyak 10.000 orang. Dari total pendaftar 11.000, yang selanjutnya sisa 1.000 orang tahun 2023 menjadi prioritas pengiriman di tahun 2024 ini. Dari jumlah pengiriman PMI tersebut, Malaysia menjadi tujuan terbanyak dari PMI asal Lombok Tengah, dengan presentasi sekitar 60%. Selanjutnya, posisi kedua tujuan terbanyak diduduki negara Arab Saudi, kemudian Hong Kong. Kendati banyak PMI asal Lombok Tengah terdaftar melalui jalur resmi, tidak bisa dipungkiri masih banyak PMI yang melalui jalur non-prosedural. Terkait hal ini, Dinas Transmigrasi Lombok Tengah terus melakukan upaya pencegahan, di antaranya intens melakukan sosialisasi. Namun, salah satu kendala dalam mencegah PMI ilegal ini karena masih banyak negara luar yang menerima PMI melalui jalur ilegal. Kita penyumbang CPMI terbesar ketiga secara nasional. Sehingga Bu Menteri kan sempat ada ke sini. Tujuan mana saja itu Pak Kadis? Nomor satu yang paling banyak Malaysia. Sampai saat ini berapa yang ke Malaysia, Kadis? Malaysia prosentasenya ada sekitar 60-70%. Pekerja migran Indonesia khususnya asal Lombok Tengah yang hendak bekerja ke luar negeri dihimbau agar melalui jalur resmi. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan PMI tersebut dalam keadaan baik dan selamat. Dari Lombok Tengah, Emma Widawati, iNews melaporkan. Bawaslu NTB ajak partisipasi aktif dari para pemuda dalam pemilu kada serentak 2024. Menyusul tingginya jumlah pemilih milenial di NTB yang mencapai hingga 58,62%. Sesuai data KPU NTB, jumlah pemilih milenial dan Gen Z di NTB pada pemilu 2024 mencapai 58,62%. Tingginya jumlah pemilih milenial di NTB
Badan Pengawas Pemilu NTB mengajak pemuda NTB untuk berperan aktif dalam Pilkada 2024. Tidak hanya sebagai pemilih warga, masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam membantu pengawasan pelaksanaan Pilkada, terutama melalui media sosial. Bentuk yang kita lakukan mungkin hampir sama lah ya dengan pencegahan selama masa pemilu kemarin gitu. Tetapi yang kita mau dorong ini adalah kesadaran partisipatif publik ya, untuk melakukan pengawasan itu. Dalam kegiatan itu turut hadir pula Komisioner KPU NTB dan PLH Asisten 1 Setda NTB yang turut mengingatkan mahasiswa untuk turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada serentak yang akan berlangsung pada akhir tahun 2024. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom dan Banjarnegara iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Menyoroti kecurangan. Si rekap KPU bermasalah. Hati aku nggak ngapa-ngapain. Menyuarakan keadilan. Di balik ini semua. Tinggal akibat tenggelam. Jahat banget. Laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Sesuai dengan Tidak. AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan.
untuk masa depan kita, teman-teman. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Pengantar jemaah calon haji rela tidur di trotoar jalan di depan asrama haji Lombok demi bisa melepas kerabat mereka yang akan berangkat haji ke Tanah Suci Mekah. Seperti inilah suasana di jalan raya depan asrama haji embarkasi Lombok yang ada di lingkar selatan kota Mataram. Kondisi padat merayap. Tidak hanya diramaikan oleh kendaraan, juga warga masyarakat yang mengantar jemaah calon haji masuk ke asrama haji. Sebagian pengantar jemaah calon haji rela tidur di tengah trotoar jalan raya demi bisa melepas sanak saudara kerabat mereka yang akan berangkat haji ke Tanah Suci Mekah. Di trotoar nyaman sudah? Kenapa? Iya, nyaman. Oh, nginep juga sini rencana nih? Iya, nginep. Tidur di sini? Iya, enggak. Oh, di mana? Kita nongkrong ya. Nongkrong. Ini nyaman ya. Keindahannya di sini. Waktu kita nongkrong di sini itu. Tapi enggak merasa khawatir di tengah trotoar? Enggak ada. Mengantarkan jemaah calon haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah dari rumah hingga ke asrama haji, bahkan sampai ke bandar udara, sudah menjadi tradisi warga masyarakat Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tradisi ini bertujuan untuk melepas sekaligus mendoakan jemaah calon haji agar selamat sampai tujuan dan kembali ke tanah air dengan selamat serta mendapatkan gelar haji yang mabrur. Tradisi ini juga diyakini mendapatkan ganjaran pahala berlimpah dari Allah dan para pengantar akan mendapatkan kesempatan menjadi tamu Allah pada tahun berikutnya. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, jika biasanya pasangan pengantin menggunakan budaya dan pakaian adat Sasak saat tradisi nyongkol, namun pasangan pengantin di Lelede, Lombok Barat menggunakan kostum jemaah haji lengkap dengan musim haji tahun ini. Desa Lelede, Kecamatan Kediri, Lombok Barat memiliki cara tersendiri dalam melakukan tradisi nyongkolan atau mengantarkan pengantin perempuan ke rumah orang tuanya. Namun ada yang berbeda, pengantin pria bernama Hulami bersama istrinya diarak dalam tradisi nyongkolan dengan mengenakan jubah haji. Tradisi nyongkolan merupakan tradisi mengarak pengantin pria dari rumah orang tua menuju rumah sang istri. Biasanya, pengantin pria diarak dengan berpakaian adat Sasak yang diiringi dengan musik tradisional. Namun, di Desa Lelede, tradisi nyongkolan kali ini berbeda. Hulami diarak dengan menggunakan jubah haji berwarna putih yang melambangkan kesucian dan ketaatan. Tradisi nyongkolan dengan menggunakan jubah haji ini merupakan permintaan dari pengantin pria. Pengantin pria memilih untuk mengenakan jubah haji karena memiliki makna yang mendalam baginya. Menurutnya, jubah haji melambangkan kesucian dan ketaatan dalam pernikahan. Di samping itu juga menggunakan pakaian jubah sebagai momentum suasana musim haji di bulan ini. Remaja-remaja Lelede sih. Cuma inspirasi aja, Bro. Karena suasana haji juga. Tradisi nyongkolan dengan jubah haji ini menarik perhatian banyak warga Desa Lelede. Mereka antusias menyaksikan prosesi pernikahan yang unik. Hal ini juga sejalan dengan himbauan pemerintah dan aparat kepolisian. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, selain dikenal memiliki bentangan pantai yang indah, Lombok Timur juga memiliki objek ekowisata mangrove di wilayah Jerowaru, Lombok Timur. Satu di antara destinasi wisata yang mulai digandrungi wisatawan. Dan di objek wisata ini pengunjung disuguhkan deretan ribuan tanaman mangrove.
Inilah objek ekowisata Balai Mangrove yang berada di wilayah Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Ekowisata ini menyuguhkan pemandangan ribuan tanaman mangrove yang dikenal menyimpan karbon 5 kali lebih banyak dari hutan tropis dan habitat lebih dari 100 jenis ikan, menjadi daya tarik wisatawan sekaligus pilihan destinasi ekowisata dan edukasi. Meski mulai didata sejak tahun 2023 lalu, objek wisata ini tak pernah sepi dari pengunjung, terlebih lagi di hari libur. Selain menikmati pesona ribuan tanaman mangrove, para wisatawan dimanjakan dengan pemandangan indah perairan Teluk Jukung yang tenang dengan pemandangan ratusan keramba, jaring, apung, budidaya lobster. Keindahan ekowisata Balai Mangrove banyak dimanfaatkan sebagai tempat swafoto oleh para wisatawan. Keren banget sih. Takjub gitu. Kalau untuk memberikan penilaiannya gimana dengan baik itu penataan fasilitasnya? Fasilitasnya udah mendukung. Dari tempat parkir, parkirnya gratis. Dari jalannya ke sini udah lumayan bagus juga. Apa yang mau dicari di sini? Nyari spot-spot foto biasa. Kedepan kawasan ekowisata ini rencananya akan diintegrasikan dengan wisata Kampung Lobster yang menjadi ikon wilayah ini. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewat kalian dong spesial. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat.
Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman, kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Istilah apalagi error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime. terendam banjir, Jatuhan. longsor, iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkeret tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Di Desa Gololobos, kopi Arabica Manggarai tumbuh subur di kebun milik warga. Di masa panen, warga bisa memanen hingga 1.200 liter biji kopi dalam 4 kali panen. Tanpa harus menggunakan pupuk buatan, tanaman kopi Arabica Manggarai tumbuh subur dengan kualitas biji kopi yang baik adalah Yakobuskas, salah satu petani kopi Manggarai yang kini menerapkan perawatan khusus terhadap tanaman kopi miliknya. Di Desa Gololobos, kopi Arabica Manggarai tumbuh subur di kebun-kebun milik warga. Pada masa panen, warga bisa memanen hingga 1.200 liter biji kopi dalam 4 kali panen. Tanpa harus menggunakan pupuk buatan, tanaman kopi Arabica Manggarai tumbuh subur dengan kualitas biji kopi yang baik. Yakobuskas, salah seorang petani kopi Manggarai yang menerapkan perawatan khusus terhadap tanaman kopi miliknya. Pengaruhnya kalau pangkas, dia punya biji itu tetap besar dia. Mutu kopi itu bagus. Yakobus memiliki kebun kopi seluas 1 hektar di belakang pekarangan rumahnya. Di pekarangan rumah saya, itu kan ditanam campur dengan cengkeh. Jadikan cengkeh itu sebagai pohon pelindung. Sebagai tanaman pelindung, cengkeh berperan mengendalikan cahaya matahari menuju pohon kopi. Selain terpaan sinar matahari, proses pematangan kopi Manggarai dipengaruhi pula kondisi geografis yang kering di dataran tinggi dan pengaruh angin dingin Australia, sehingga pematangan buah menjadi sempurna. Proses pasca panen merupakan salah satu kunci cita rasa kopi Manggarai. Setelah dipetik, pada hari itu sorenya harus dikupas, digiling. Kemudian direndam 1 malam. Waktu pengupasan itu difermentasi dulu. Besok paginya dicuci, lemak-lemaknya itu dikeluarkan habis. Sehingga terus dijemur langsung 2 jam saja. 2 jam saja sudah
antar ke perusahaan kopi Koperasi Lembunai. Penjemuran biji kopi Manggarai di tingkat petani sedikit berbeda dengan penjemuran kopi di tempat lain. Petani kopi Manggarai hanya menjemur biji kopi selama 2 jam setelah proses fermentasi dan pencucian. Setelah itu, petani dapat membawa biji kopi langsung ke koperasi untuk diolah kembali. Koperasi Lembunai di Manggarai Timur didirikan pada 2008 dengan jumlah anggota mencapai 5.000 petani kopi. Kebiasaan ngopi bagi komunitas sepeda ternyata dekat dengan aktivitas mereka sehari-hari. Bahkan properti sepeda dan kopi ini kerap digunakan swafoto atau selfie dalam mengabadikan momen tertentu sebagai bahan postingan di media sosial. Bagi para pecinta olahraga, khususnya pesepeda, kebiasaan ngopi ternyata dekat dengan aktivitas sport mereka sehari-hari. Mungkin karena latar belakangnya dulu dari sejarah sepeda dan kopi cukup dekat ya. Kebetulan kalau kita ngeliat ke sejarahnya dulu di Eropa, orang-orang yang bersepeda itu biasa mengawali di tengah-tengah bahkan diakhiri dengan meminum kopi. Yang kebetulan itu juga jadi mempengaruhi kebudayaan sepeda di seluruh dunia mungkin ya. Setiap akhir pekan, komunitas Let's Goes yang terdiri dari anak-anak muda ini rutin berkumpul di kompleks kampus Universitas Indonesia Depok. Di kala rehat, kopi menjadi sahabat setia para pesepeda muda ini. Mereka senantiasa membawa kopi kemanapun bersepeda. Bagi mereka, kopi susu yang dikemas dalam botol menjadi minuman praktis penghilang dahaga sekaligus pemulih tenaga. Hobi bersepeda membuat Sidik semakin mengenal kopi, hingga tak kuasa lepas dari minuman berkafein ini. Bagi Sidik, kopi adalah minuman unik dan istimewa. Dari satu biji kopi yang sama mungkin kalau misalkan kita seduh dengan cara yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda, sedikit aja perbedaan bisa menghasilkan rasa yang berbeda yang menurut saya itu unik sih. Tiap biji kopi bisa dibilang menghasilkan rasa yang berbeda gitu. Sebagai kaum muda, gaya ngopi anak-anak Let's Goes ini tak lepas dari pengaruh media sosial. Selalu ada saja momen ngopi bersama yang mereka abadikan dan menjadi bahan postingan di media sosial. Saat berkreasi di media sosial, sepeda dan kopi seolah menjadi properti wajib dalam bersuah foto atau selfie. Berbagai aksi pun tak segan dilakoni demi tampilan ciamik di media sosial. Seolah tak pernah kehabisan gaya, mereka senantiasa merekam momen tertentu agar eksis di berbagai platform media sosial. Bagi komunitas ini, kopi dan sepeda menjadi sarana bersosialisasi baik di dunia nyata maupun maya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.